Bahagia, kata yang menjadi dorongan di balik setiap tindakan. Lain orangnya, lain juga kebahagiaannya. Keluarga, bahagia, kata yang menjadi dorongan di balik setiap tindakan. Lain orangnya, lain juga kebahagiaannya. Keluarga, sahabat, ikatan yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Meraih bahagia itu berani melihat jauh ke depan. Wujudkan harapan jadi kenyataan. Setiap bahagia punya jalannya sendiri. Selama kaki terus melangkah untuk mencapainya. Dan Toyota selalu ada, memberikan jalan meraih bahagia. Bersama-sama, kita akan terus bergerak. Walaupun kejutan menyapa kita di tengah perjalanan. Kami di Toyota percaya, mengantarmu ke bahagiamu adalah bahagia kami. Memberikan yang terbaik, setulus hati. Dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Toyota akan terus bergerak, menata lingkungan masa depan yang lebih baik. Selamanya kami akan berdedikasi untuk kebahagiaan Indonesia. Lima 50 tahun Toyota Indonesia. Mobility happiness for all. Halo semuanya, selamat datang di acara Virtual Press Conference of 50th Toyota Anniversary in Indonesia. Saya Bayu Oktara yang akan menemani Anda selama event spesial ini berlangsung. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita harus terus saling menjaga dan tentunya di masa pandemi seperti saat ini kita harus terus menjalankan protokol kesehatan tentunya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, sama seperti Anda semua, saya sendiri juga sudah tidak sabar untuk mendengar cerita perjalanan Toyota di Indonesia. Untuk itu, bersama saya sudah hadir Presiden Director of PT Toyota Astra Motor, Mr. Susumu Matsuda. Hello, Matsuda-san, how are you today? Hello Bayu, it's a special day for Toyota. So of course, I'm doing very fine.
and I hope everyone is in good condition as well. How about you, Bayu? Same as you, Matsuda-san. I'm in a very good condition, thank you. But before we get back to you, bersama saya juga sudah ada Bapak Warih Andang Cahyono selaku Presiden Director PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan juga Bapak Henry Tanoto selaku Vice President Director PT Toyota Astra Motor. Langsung kita sapa beliau. Halo Pak Warih, halo Pak Henry, gimana kabarnya hari ini? Halo Bayu, selamat siang. Semoga kita semua sehat selalu. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyampaikan simpati yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, para petugas kesehatan, dan semua pihak yang membantu dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini. Halo Bayu, halo semuanya. Kabar baik sekali ya, dan semoga kita semuanya dalam keadaan baik dimanapun kita berada. Terima kasih Pak Wari dan juga Pak Henry. Nah, karena saya juga sudah bersama bapak-bapak Board of Director Toyota dan udah penasaran banget sama seperti Anda pastinya, let's get back to you Matsuda-san. Please tell us the journey of Toyota in Indonesia. It's been 50 years, right? Yes, it's been a remarkable journey, Bayu. But I can assure you, there will be more exciting journey ahead. I'm pretty sure it will. So, tell me Matsuda-san, how was the journey so far? Yeah, Toyota Indonesia was established in April 1971. Our main focus was to produce products with many models for different segments to fulfill Indonesian society's transportation needs. We are also committed to allocating our resources to develop a wide network to give Indonesian society easy access to our products and services. Over the years, we are committed to the Kaizen, or continuous improvement to better fulfill Indonesian society's needs by providing a more and complete lineup of ever better cars, including electrification and more innovative services through digital approach. So we are grateful that our effort has been fully supported by both the Indonesian government and society. Hand in hand, we are not only able to develop Indonesia's automotive industry together, but also enhance economic growth, improve society quality of life, and protect the environment. We will never stop to fulfill Indonesian society's diverse needs that will continuously evolve. What a remarkable journey it was indeed, ya Matsuda-san. So, what kind of needs that do you think will evolve and how Toyota can keep fulfilling the needs of Indonesian society, Matsuda-san? Yeah, basically, many things have changed for the past 50 years, Bayu. For example, back then, people went to our dealer only to buy our product to move from one point to another. But now, is it enough? I don't think so. Because again, people's needs will continue to evolve, more diverse and more complex. This has inspired us to transform ourselves from a car company to a mobility company, where we aim to give mobility freedom for all people through a total mobility solution, not only supporting people's transportation, but also fulfilling all their mobility needs. Oh, very interesting. Nah, bagaimana Pak Henry? Menurut Bapak apa saja perubahan dan perbedaan kebutuhan masyarakat dulu dan sekarang Pak Henry? Ya, terima kasih Bayu. Toyota khususnya di Indonesia sejak dulu pada dasarnya mencoba untuk selalu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Dulu ya, mayoritas masyarakat Indonesia membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi untuk mendukung mobilitas, baik yang jarak dekat maupun jarak jauh. Seperti juga saat mudik, maupun mobilitas di medan yang cukup sulit untuk dilalui. Dan dulu, ketika masyarakat ingin punya mobil pilihannya, harus beli, baik baru maupun second, dengan opsi metode pembayaran cash atau kredit. Namun saat ini, kebutuhan mobilitas masyarakat menjadi lebih kompleks,
Banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan layanan pendukung mobilitas yang lebih mudah, termasuk yang berbasis digital. Contohnya, di mana banyak di antara mereka yang membutuhkan kemudahan dalam bermobilitas tanpa harus memiliki sebuah mobil yang dapat diakses dengan sekali klik. Melihat adanya kebutuhan ini, Toyota hadirkan Kinto yang memberikan pilihan baru dengan nilai tambah bagi masyarakat yang ingin menggunakan mobil melalui sistem berlangganan yang dapat diakses secara digital dengan mudah. Berarti bisa dibilang Toyota tidak hanya memproduksi kendaraan dan komponen otomotif, tetapi juga menghadirkan layanan mobilitas ya Pak ya. Nah sekarang kita ke Pak Warih nih. Kalau menurut Bapak, seperti apa perubahan dan perkembangan Toyota di Indonesia Pak? Pada masa awal, kita mulai dengan import CPU. Kemudian kami mendorong kegiatan industri melalui perakitan mobil utuh yang dimulai sejak tahun 1976. Dilanjutkan dengan produksi mesin, engine di tahun 1982 dan beberapa part ekspor dan suku cadang. Tidak hanya memproduksi mobil, Toyota juga berusaha untuk berkontribusi terhadap pengembangan industri di Indonesia melalui peningkatan kandungan lokal dengan mengembangkan supply chain lokal untuk komponen dan material. Hal ini diharapkan mampu membuka tambahan lapangan kerja untuk mendorong peningkatan ekonomi di Indonesia. Kami menyadari kunci pengembangan industri otomotif nasional adalah SDM yang mumpuni. Seiring dengan filosofi kami, make people before make product, kami mengembangkan learning center untuk meningkatkan skill karyawan, termasuk membentuk lembaga sertifikasi tingkat nasional yang bekerja sama dengan BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kami juga menghadirkan Akademi Toyota TIA, yaitu sekolah vokasi yang mencetak SDM kompetitif sebagai wujud people development dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi terkini di industri otomotif. Wow, so many remarkable achievements that Toyota has accomplished ya. Then what next? What kind of commitment that Toyota are willing to do in the future for Indonesia? Matsuda-san, please, the time is yours. Thank you, Bayu. We are fully committed to create happiness, bringing more smiles for Indonesian society by providing complete choice for everybody through a complete product lineup, including electrification and complete services as part of a total mobility solution. On top of that, we would like to make a difference in how we care about each other by embracing the 70 SDGs, Sustainable Development Goals of the United Nations. As Toyoda-san said, Toyota's renewed commitment to society extends from putting customers first to putting people first. And if it is up to us, we would like to add the 80th goal to the SDGs list, which is happiness. Because happiness is something we all desire and deserve. Therefore, this has to be our goal and guiding light for everything we build and create so that we are able to provide mobility, happiness for all. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan visi 2045 dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya di sektor sosial, ekonomi, dan environment, Toyota turut berpartisipasi aktif dan mengambil peran dengan menerapkan proses manufacturing yang ramah lingkungan. Wow, sebuah komitmen besar dan sungguh mulia ya Pak ya. Okay, so Matsuda-san, can you tell me what Toyota have been preparing for the next 50 years? Yeah, as I mentioned before by you, I think the car's role has been and will go beyond transportation tools. So as a mobility company, Toyota is preparing a total mobility solution to not only assist people from one point to another, but also to further fulfill all what people need,
even including their lifestyle and environment. Because we are committed to make people's life and mobility become enjoyable and personalized for the next 50 years. Wow, amazing! What a bold commitment. What are Toyota going to do to achieve that, Matsuda-san? Yeah, currently we are under transformation phase and has been preparing all the things related. Because this transformation not only happening in Indonesia, but also globally. One of the example is the urban city that has been introduced by Akio Toyoda previously. Well, what an interesting future we are heading to. Then what about electrification? Yeah, the concept is the same. We will continuously provide more complete choice of total mobility solution, including a more complete choice of electrification vehicles for people to choose based on their needs, usage patterns, and affordability. So it's all about the service and mobility solution ya. Lalu bagaimana dengan produk Toyota ke depan ya Pak Wari? Untuk menjawab tantangan otomotif di masa depan, Toyota Indonesia terus memperbaiki competitiveness, daya saing di semua area melalui peningkatan safety, kualitas, dan produktivitas. Untuk menjaga dan meningkatkan bisnis sustainability, kami akan terus meningkatkan kolaborasi dengan Toyota Group di Indonesia untuk mencapai efisiensi operasional yang tinggi demi kompetitiveness yang lebih baik. Kami juga terus mengembangkan supply chain lokal untuk komponen dan material, khususnya dalam menghadapi tantangan masa depan seperti elektrifikasi dan mobility bisnis ke depan. Keterlibatan small medium enterprise di dalam supply chain kami juga semakin penting dan perlu mendapatkan support yang lebih, sehingga diharapkan mampu menambah kesempatan kerja bagi masyarakat. Untuk menghadapi era case connected, autonomous, share elektrik di dunia otomotif, Toyota Indonesia mempersiapkan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan tersebut. Khusus untuk menyambut era elektrifikasi, Toyota Indonesia menghadirkan model kendaraan listrik yang lengkap, yaitu XEV Full Product Lineup bagi customer, sehingga dapat memilih teknologi yang paling tepat untuk kebutuhan dan kondisi mereka. Juga membantu upaya advokasi publik untuk mempercepat popularisasi dan mendorong pertumbuhan pasar mobil listrik di Indonesia. Pada tahun 2022 nanti, Toyota akan memproduksi kendaraan HEV di pabrik Temin. Tidak hanya untuk pasar domestik, namun juga sebagai basis ekspor kendaraan elektrifikasi ke mancanegara. Khusus untuk bisnis ekspor, kami akan terus memperluas pasar ke negara-negara yang memiliki FTA dengan pemerintah Indonesia. Matsuda-san, what a big commitment to continue to provide the mobility needs even though Toyota has accomplished many things these past 50 years. Yes, but you know what, Bayu? All of this is possible because of the continuous trust given by Indonesian society and relentless support from our value chain. Thank you very much. Sekali lagi, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, media, supply chain, akademisi, dan masyarakat Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkontribusi pada bangsa dan melayani kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia selama 50 tahun. Toyota Indonesia berkomitmen dan ingin lebih berkontribusi nyata kepada bangsa dan masyarakat Indonesia untuk 50 tahun ke depan dan seterusnya. Dalam situasi apapun, melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan terus menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan seluruh stakeholder lainnya untuk mewujudkan mobility happiness for all.
Ya tentu saja terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah atas kerjasamanya yang terjalin dengan sangat baik sehingga Toyota dapat senantiasa menghadirkan solusi mobilitas yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat tumbuh dan mendukung satu sama lain. Tujuan besarnya rasanya sama ya, untuk memberikan kemudahan dalam bermobilitas. Oleh karena itu, terima kasih kami ucapkan kepada pelanggan yang tidak hanya setia menggunakan produk Toyota, namun juga berbagai masukan yang berharga bagi kami untuk menghadirkan solusi mobilitas yang lebih lengkap dan lebih baik lagi. Wah, saya setuju sekali dengan bapak-bapak BOD Toyota bahwa apa yang kita capai itu berkat kerjasama semua pihak dan rasanya itu jadi kuncinya. Nah, sekarang saya mau ke Matsuda-san. Matsuda-san, how Toyota sees the potential that Indonesia have? Yeah, Indonesia have big potential. In fact, Indonesia is very important country for Toyota because over the years we learn how to make an ever better car and to provide services as part of total mobility solution based on Indonesian society mobility needs that are diverse and continuously evolves. So, Indonesia has teach Toyota many things ya. Bagaimana Pak Wari? Setuju apa yang disampaikan oleh Matsuda-san? Bagi Toyota, Indonesia adalah second home country dan memiliki peran yang sangat penting. Toyota Indonesia sudah menjadi salah satu basis produksi dan ekspor untuk kendaraan Toyota di kawasan Asia Pasifik. Tentunya posisi ini tidak dapat kami raih tanpa bantuan dari pemerintah Indonesia yang memberikan dukungan dan kemudahan dalam pengembangan industri termasuk dalam kegiatan ekspor. Toyota Indonesia terus berkomitmen untuk menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder untuk berkontribusi lebih kepada bangsa dan masyarakat Indonesia. Untuk berkontribusi terhadap trade balance, Toyota tidak hanya memproduksi mobil untuk kebutuhan domestik, namun kami juga memenuhi permintaan pasar di luar negeri yang dimulai sejak tahun 1987. Salah satunya mobil Kijang Innova yang merupakan produk yang dibuat oleh anak bangsa telah diekspor ke pasar global. Saat ini total produksi Toyota telah diekspor ke lebih dari 80 negara tujuan yang meliputi Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Central South America. Tidak hanya mobil, Toyota juga mengekspor engine, part, komponen, tooling yang diproduksi oleh Toyota beserta supply chain. Wah, luar biasa ya peran Indonesia. Nah, Pak Henry, sebagai perusahaan global, Toyota menawarkan banyak hal. Nah, bagaimana semua itu bisa sampai ke masyarakat, Pak Henry? Saya rasa peran global partner dan local partner sangat penting ya. Khususnya peran dari long term local partner Toyota yaitu Astra International yang senantiasa mendukung Toyota dari awal hingga kini untuk menghadirkan produk dan mobility service yang bisa sesuai dan sampai kepada masyarakat dari waktu ke waktu. Wow, perjalanan 50 tahun Toyota di Indonesia memang tidak bisa lepas dari dukungan semua pihak, khususnya dari pemerintah Indonesia. Nah, saat ini telah hadir Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Waktu dan tempat, kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang saya hormati, industri otomotif Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam 2 dekade terakhir. Pertumbuhan motorisasi terus meningkat seiring menguatnya melokalkan produk dan melonjaknya kapasitas pabrik di tanah air. Industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Sebanyak 21 perusahaan industri kendaraan bermotor, baik itu roda 4 atau lebih, telah beroperasi di Indonesia. Sektor ini telah menyumbang nilai investasi sebesar 71,4 triliun
dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38.000 orang dan lebih dari 1,5 juta orang juga bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut. Produk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih produksi dalam negeri telah mampu menembus pasar ekspor ke lebih dari 80 negara di dunia. Pada periode tahun 2020, ekspor kendaraan CBU atau completely built up sebanyak 232,17 ribu unit atau senilai 41,86 triliun, dan completely knockdown atau CKD sebanyak 53,03 ribu unit atau senilai 1,23 triliun. Dengan dampak yang signifikan ini, industri otomotif dinilai memiliki peran penting dan peran strategis sehingga dimasukkan ke dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 yang mendapat prioritas pengembangan dalam implementasi industri 4.0 tersebut. Sektor industri otomotif ditargetkan pada tahun 2030 akan menjadi pemain global dan menjadi ekspor hub kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau ICE, internal combustion engine, maupun kendaraan berbasis listrik atau EV. Hal ini tentunya akan memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global serta menjadi jembatan bagi sektor small medium enterprises untuk juga masuk ke dalam rantai suplai industri otomotif global. Saudara-saudara yang saya hormati, Toyota Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu pionir yang melecut industrialisasi sekaligus meretas pasar ekspor. Berdiri sejak tahun 1971, Toyota Indonesia telah memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian nasional melalui pendirian pabrik-pabrik dan peningkatan kandungan lokal melalui pemberdayaan industri bahan baku dan komponen dalam negeri, termasuk diantaranya industri kecil dan menengah. Tidak hanya itu, upaya Toyota untuk meningkatkan daya saing industri otomotif nasional telah ditunjukkan sejak tahun 1987 dengan dimulainya ekspor perdana Kijang ke mancanegara, dan meskipun pandemi COVID-19 melanda sejak awal tahun 2020, Toyota Indonesia tetap melakukan aktivitas ekspor ke berbagai negara di dunia. Selama 50 tahun terakhir, Toyota Indonesia telah menunjukkan konsistensi dalam pengembangan industri otomotif nasional dari hulu hingga ke hilir, termasuk di dalamnya pengembangan sumber daya manusia industri yang juga menjadi fondasi utama kemajuan sebuah industri. Kami berharap semoga di usianya yang telah memasuki setengah abad, 50 tahun, Toyota semakin dapat memberikan kontribusi nyata, khususnya menjadi lokomotif pengembangan industri otomotif Indonesia yang kini tengah menapaki era baru menuju elektrifikasi dan teknologi ramah lingkungan. Bapak dan Ibu sekalian, pada tanggal 31 Maret 2021 yang lalu, Toyota telah meresmikan Electrified Vehicle atau EV Mobility Project di Nusa Dua Bali dengan menggunakan armada Battery Electric Vehicle atau BEV sebanyak 25 unit dan
plug-in hybrid electric vehicle sebanyak 5 unit. Kami berharap pendekatan yang sama dapat dilakukan di seluruh destinasi wisata di Indonesia, terutama 5 destinasi wisata super prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Danau Toba, Sumatera Utara, Likupang, Sulawesi Utara, dan Borobudur di Jawa Tengah. Hal ini tentunya akan mendorong penciptaan pasar dalam negeri, membangun ekosistem kendaraan listrik, sekaligus mendorong industrialisasi kendaraan elektrifikasi yang akan mendukung pencapaian target yang tercantum dalam peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor rendah emisi dan ramah lingkungan atau LCEV, Low Carbon Electric Vehicle. Toyota Indonesia yang telah menciptakan legacy yang sangat bermakna selama 50 tahun ini, dan kami yakin akan juga turut menjadi penyangga utama dalam upaya membangun masa depan industri otomotif untuk 50 tahun mendatang dan seterusnya. Maka dari itu, kami meminta Toyota dan grupnya di Indonesia untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan LCEV, meningkatkan kinerja ekspor terutama ke negara-negara yang telah memiliki FTA dengan Indonesia, dan secara konsisten terus melakukan kegiatan pengembangan SDM serta melibatkan lebih banyak lagi pemasok lokal dan small medium enterprise dalam rantai nilai operasi bisnis Toyota di Indonesia. Kami meyakini kekuatan dan komitmen Toyota Indonesia yang telah teruji selama 5 dasawarsa mampu memberikan nilai lebih bagi bangsa Indonesia ini kini dan dalam waktu-waktu mendatang. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi atas keberadaan serta kiprah Toyota Indonesia. Semoga semua rintangan dan halangan bisa kita atasi bersama menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Terima kasih. Sekarang kami persilakan waktu dan tempat kepada Miyazaki-san selaku Chief Executive Officer Asia Region Toyota Motor Corporation. Hello everyone. I hope that all of you are staying safe and healthy. First, please accept my heartfelt congratulations on the 50th golden anniversary of Toyota Indonesia. Thank you for placing your trust in Toyota. It is such a pleasure for me to commemorate the thrill of moving and progressing together with Indonesia for the last 50 years. At Toyota, our mission has remained the same: to produce happiness for all through mobility. When we began operation in Indonesia, we needed a strong partner who shared the same vision and with deep knowledge of local conditions. A partner capable of enhancing our business for the long term. We are thankful to have found long-term partner in Astra International. In 1977, the Kijang was born to support Indonesia's strong desire to build the automotive industry. Today, Kijang Innova is made in Indonesia for Indonesians by Indonesians. It is well loved as a national car and in many export markets around the world. I'm grateful to customers for widely accepting the model, to suppliers for increasing Indonesian manufactured content, and to the government of Indonesia
for supporting automotive industry to be competitive in global market. Most recently, in this difficult time of COVID-19, our dealer partners have adapted to new normal, from implementing new health protocol in dealerships to enhancing their digital experience. All of these efforts help strengthen our relationships with our valued customers, increasing their safety and peace of mind. We also appreciate the government effort to support the market recovery, such as the luxury good tax exemption and reduction, which was announced recently. The importance of Indonesia to Toyota goes beyond our business result. We have gained valuable knowledge from you, our dealer partners, our supplier partners, and most importantly, our customers. You are an important part of Toyota's transformation from a traditional automotive company to a mobility company to better serve you in the future. We are very honored and thankful for our continued partnership with Indonesia and the people of Indonesia. The last 50 years have been remarkable. We look forward to another 50 years of our journey together. Toyota is committed to making every effort possible to enhance quality of life of our customers and contribute to further development of this wonderful country's industry and economy. I believe together, hand in hand with all of you, we can build a better future. Thank you very much. Terima kasih. Nah, saat ini telah hadir juga bersama kita Presiden Direktur PT Astra International, Bapak Joni Bunarto Condro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kami hormati CEO Toyota Motor Corporation Asia Region, Mr. Yoichi Miyazaki. Presiden Direktur dan jajaran manajemen PT Toyota Astra Motor, Presiden Direktur dan jajaran manajemen PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, rekan-rekan jurnalis, dan tamu undangan yang kami banggakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya atas nama Astra International mengucapkan selamat atas ulang tahun ke-50 Toyota di Indonesia. Merupakan kebanggaan bagi kami di Astra yang merupakan partner Toyota dapat menjadi bagian dari satu perjalanan panjang kehadiran Toyota di Indonesia dengan begitu banyaknya pencapaian dan prestasi yang ditorehkan. Adanya kesamaan misi dan visi serta shared values menjadi fondasi kerjasama Astra dan Toyota selama ini. Semangat Toyota untuk senantiasa menghadirkan solusi mobilitas bagi masyarakat Indonesia dengan mengembangkan industri dan berkontribusi terhadap Indonesia selaras dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa. Pada tahun 1970, founding father Astra, Om William Suryajaya, membangun pabrik perakitan di daerah Sunter, Jakarta untuk merakit produk Toyota pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1971, Toyota dan Astra bersama-sama mendirikan PT Toyota Astra Motor. Dengan berbagai upaya yang dilakukan bersama, produk Toyota mendapat respon yang sangat baik dari pelanggan. Dengan berjalannya waktu, produk Toyota semakin diminati oleh pelanggan. Saat ini berbagai produk Toyota telah diproduksi lokal dan beberapa dari produk tersebut memiliki kandungan lokal komponen yang mencapai 95%. Kecintaan pelanggan Indonesia terhadap produk Toyota juga terefleksi dari posisi Toyota di Indonesia yang masih membukukan pangsa pasar retail yang kuat dalam kondisi yang sulit
dan sangat menantang di tahun 2020 sebesar 31,7%. Merek Toyota juga berkontribusi lebih dari 60% terhadap ekspor CBU dari Indonesia ke pasar global selama 2020. Dalam era kendaraan elektrifikasi saat ini, Toyota telah menyampaikan komitmen dalam pengembangan kendaraan elektrifikasi dan terus berinovasi untuk merumuskan bauran kendaraan elektrifikasi dan konvensional yang paling optimal agar tetap kompetitif dan relevan dengan arah perubahan di industri kendaraan roda 4. Toyota Astra Motor juga telah menghadirkan 3 jenis kendaraan elektrifikasi di Bali untuk memberikan layanan mobilitas yang terintegrasi bagi masyarakat dan para wisatawan di Bali. Kami bersyukur selama 50 tahun ini, Astra dan Toyota dapat menjadi partner yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Namun, semua pencapaian ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh pihak, khususnya masyarakat Indonesia yang telah bertumbuh kembang bersama, serta senantiasa memberikan kepercayaan kepada kami untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan transportasi yang beragam dan terus berkembang. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat atas segala yang Toyota telah capai bersama dengan Astra selama 50 tahun ini. Astra bersama Toyota berkomitmen untuk terus berinovasi agar terus tumbuh dan berkembang menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Telah hadir salah satu pelanggan setia Toyota di tengah-tengah kita, yaitu Feby Roseva. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semua, saya Feby, pengguna Toyota Yaris. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat atas ulang tahun ke-50 Toyota Indonesia. Merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya bisa menjadi bagian dari Toyota Family. Toyota itu deket banget sama saya dan keluarga saya. Bisa dibilang Toyota itu sudah menjadi bagian dari keluarga kami dari generasi ke generasi. Pengalaman pertama saya dengan Toyota dimulai dari mobil orang tua saya, yaitu Toyota Kijang. Orang tua saya senang sekali sama Kijang karena Kijang itu tahan banting, nyaman, mudah perawatannya, dan yang paling penting mampu menampung 5 orang anggota keluarga kami. Bahkan saat kami mudik, Kijang mampu menampung barang-barang ibu saya yang sangat banyak seperti ingin pindah rumah. Dan pengalaman menyenangkan inilah yang membuat saya tetap menggunakan mobil Toyota sebagai mobil pribadi. Setelah saya bekerja, bonus yang berhasil saya kumpulkan langsung saya belikan Yaris. Bagi saya, Yaris itu gesit dan nyaman sekali. Sangat mendukung mobilitas saya dalam beraktivitas sehari-hari. Selain itu, saat berpergian keluar kota bersama Yaris, saya tidak pernah khawatir. Karena saya tahu tidak hanya produknya, tapi layanan Toyota tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan selama pandemi ini pun, layanan Toyota sangat membantu saya dengan datang ke rumah saya untuk melakukan maintenance pada Yaris saya. Saya senang sekali layanan mobilitas Toyota sangat lengkap dan sesuai dengan kebutuhan saya. Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas ulang tahun emas Toyota Indonesia. Saya harap dan yakin Toyota dapat terus menghadirkan produk-produk terbaik dan layanan-layanan mobilitas yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Terima kasih, stay safe and stay healthy. Bye! Now back to you, Matsuda-san. Previously you have mentioned about electrification. What steps has Toyota taken regarding electrification, Matsuda-san? Yeah, well, basically Toyota Indonesia has already made early steps toward electrification technology since 2009, when we introduced the third generation of Prius hybrid to Indonesian society. And since then, our electrification technology has continuously evolved into more advanced, which we have already applied into some of our product lineup. Now, we have 10 lineups of electrified vehicles, from hybrid, plug-in hybrid, up to battery EV. And as I mentioned before, Toyota's 10 electrification lineup is one completely package
for customers to choose based on their mobility needs. Wah, kalau sudah dari 2009, bisa dibilang Toyota menjadi pionir dalam mempopulerkan kendaraan elektrifikasi. Bukan begitu Pak Henry? Ya bisa dibilang begitu Bayu, tapi tidak hanya pilihan produk elektrifikasi yang lengkap loh. Kami juga menghadirkan sebuah ekosistem yang terintegrasi bagi masyarakat luas untuk mendapatkan pengalaman baru dalam bermobilitas dengan menggunakan produk XEV Toyota melalui proyek Toyota EV Smart Mobility di Bali. Wih, menarik banget Pak. Jadi masyarakat luas bisa merasakan dan juga memahami teknologi elektrifikasi meski belum punya produknya ya Pak? Ya betul sekali Bayu, dan kami sengaja mengadakan proyek ini di Bali karena Bali merupakan tujuan utama pariwisata di Indonesia. Sehingga teknologi elektrifikasi Toyota tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat lokal, namun juga oleh masyarakat mancanegara. Dengan adanya proyek ini, tentu selain semakin mempopulerkan kendaraan elektrifikasi ke masyarakat luas, kami harap dapat turut membangkitkan kembali industri pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali. Wow, luar biasa. Toyota tidak hanya berkomitmen untuk menyediakan produknya, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas ya Pak? Sebagai upaya mempercepat popularisasi teknologi EV di Indonesia, kami akan memperkenalkan XEV Center sebagai pusat pembelajaran teknologi elektrifikasi pertama di Indonesia. XEV Center merupakan sumbangsih nyata Toyota dalam memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat Indonesia di era elektrifikasi. XEV Center dilengkapi dengan fasilitas virtual tour sehingga dapat dengan mudah diakses oleh publik, pemerintah, mahasiswa, siswa SMK, serta masyarakat di seluruh Indonesia. Wah, lengkap sekali media edukasinya. Kami terus mengembangkan skill dan kompetensi karyawan sesuai kebutuhan bisnis masa depan, seperti IR 4.0, IoT, dan lain-lain, melalui perbaikan fasilitas dan pemanfaatan teknologi baru yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan menciptakan tempat kerja yang lebih baik, serta mendukung transformasi bisnis menuju mobility company. Keren Pak Wari. Oke, Pak Henry, dari tadi saya ini mau tanya sebenarnya. Toyota kan terkenal akan mobilnya. Nah, kira-kira akan ada mobil spesial gitu nggak Pak di ulang tahunnya yang ke-50? Wah, tahu aja nih Bayu kalau tentang yang spesial. Tentu saja ada Bayu, di ulang tahun emas ini kami mempersembahkan Kijang Innova Special Edition 50 tahun. Wah, ini Pak Kijang Innova Special Edition ya. Keren banget. Kayaknya bisa nih saya dapat satu juga yang kayak gini. Oke, tapi Pak Henry, kenapa ya harus Kijang? Kijang ini memang sejak awal dibangun sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Lalu Kijang berkembang dari kendaraan komersial menjadi kendaraan penumpang buatan dalam negeri yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dengan tetap mempertahankan DNA-nya sebagai produk yang tahan banting, nyaman, dan memberikan peace of mind bagi penggunanya. Kijang mampu merepresentasikan perjalanan Toyota di Indonesia, karena Kijang selalu menjadi bagian di dalamnya. Wah, Kijang memang tiada duanya ya Pak ya. Nah, karena sekarang saya sudah ada di sini bersama mobilnya dan juga dengan Bapak nih, bisa dijelasin mungkin Pak Henry apa keistimewaan dari Kijang Innova ini Pak? Ya, jadi gini Bayu ya. Kijang Innova edisi spesial 50 tahun Toyota Indonesia ini tersedia dengan jumlah sangat terbatas. Hanya 50 unit totalnya yang kami lengkapi dengan tampilan dan fitur eksklusif. Lebih dari itu, kami juga hadirkan stiker berwarna emas yang menggambarkan perjalanan Toyota di Indonesia, di mana Kijang selalu menjadi bagian di dalamnya. Mulai dari awal era industri di tahun 1977, era transformasi Kijang dari mobil komersial menjadi mobil penumpang, era ekspor pertama Kijang, era Kijang menjadi mobil pilihan keluarga Indonesia, era Kijang Innova yang menjadi produk IMV global, hingga era Kijang Innova Reborn yang tampil sebagai kendaraan premium yang juga digunakan untuk support masyarakat saat pandemi. What? Hanya 50 unit Pak? Wah, saya jadi pengen beli nih Pak. Selain limited banget, tapi juga keren banget nih Pak. Tapi saya yakin nggak cuma mobil nih. Soalnya saya tahu layanan Toyota itu kan juga lengkap banget Pak. Ada yang spesial nggak ya?
Tentu ada dong Bayu, kami terus mengembangkan berbagai layanan mobilitas. Salah satunya adalah Kinto yang menawarkan cara baru berkendara tanpa perlu repot memikirkan after sales-nya dengan hanya berlangganan. Dan yang spesial di hari ini adalah Kinto Syariah yang menawarkan biaya berlangganan yang sama dengan Kinto reguler namun dengan prinsip syariah. Sehingga pelanggan mendapatkan pilihan lebih untuk dapat menggunakan layanan Kinto sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Wow, semakin lengkap ya Pak ya. Layanan buat yang nggak mau repot urus mobil tapi pingin pakai mobil pun juga ada. Iya, benar Bayu. Kinto merupakan salah satu langkah awal kami untuk menjadi perusahaan mobilitas. Kedepannya kami akan persembahkan solusi mobilitas menjadi lebih enjoyable dan personalized. Wow, keren Pak Henry. Nah Pak, saya yakin antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Kijang Innova Limited Edition ini akan tinggi banget nih Pak. Permasalahannya kalau saya nggak kebagian nih Pak, gimana Pak Henry? Tenang aja Bayu, mulai hari ini semua mobil yang diproduksi juga akan dilengkapi dengan emblem 50 tahun anniversary Toyota Indonesia sebagai simbol apresiasi kami terhadap Indonesia yang telah memberikan kepercayaannya terhadap kami selama 50 tahun lamanya. Mantap Pak Henry. So the main purpose of Toyota from the beginning is to meet all the mobility needs of the society in general. Right, Matsuda-san? Yes, exactly, Bayu. To provide mobility happiness to be precise. Because in Toyota, we believe that by totally fulfilling people's mobility needs, we can take part in their journey of happiness. Well, yes, I totally agree with you, Matsuda-san. Now, by the way, Matsuda-san, I'm aware that Toyota's image in the eyes of Indonesian people is very good. But what I heard is that it was not only because of its vehicle sales or after-sales program, but also its CSR. Can you tell us about Toyota CSR, Matsuda-san? Yeah, right. Basically, the same concept is applied with what we do toward our product and mobility services. As both the needs and conditions continuously evolve, we also make continuous adjustments toward our CSR program from time to time that are based on our four main pillars, which are environment, education, community development, and safety driving. Alright, I got it now, Matsuda-san. Lalu Pak Henry, seperti apa program CSR yang sedang dijalankan Toyota sekarang ini? Saat ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Matsuda-san, kami sedang melakukan penyelarasan kegiatan environment dan social contribution-nya. Mengacu pada isu utama yaitu pendekatan SDG di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan climate change, biodiversity conservation, waste management, serta upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidup bangsa. Wow, menyeluruh ya Pak programnya. Nah Pak, kemarin saya lumayan mengikuti program CSR Toyota Ada Untuk Anda selama pandemi. Itu masuk ke pilar yang mana ya Pak? Ini masuk ke pilar community development, di mana dalam semangat Toyota Ada Untuk Anda, Toyota ingin mengajak masyarakat Indonesia bangkit dan pantang menyerah dalam memerangi wabah COVID-19, sehingga kita dapat melewati pandemi ini bersama-sama. Sebagai perusahaan mobilitas, dukungan yang kami berikan dimulai dari expertise yang kami miliki, yaitu dengan menyediakan mobilitas penyemprotan disinfektan, transportasi tenaga medis, serta transportasi sampling rapid test. Lebih lanjut, bersama seluruh jaringan dealer Toyota, kami mendistribusikan paket kebutuhan pokok kepada masyarakat, termasuk alat pelindung diri di dalamnya. Melalui program Toyota Ada Untuk Anda, kami ingin selalu berdampingan dengan masyarakat Indonesia agar dapat bersama-sama pulih dari kondisi pandemi saat ini. Wow, menarik sekali Pak Henry. Lalu bagaimana dengan program CSR lainnya Pak Wari? Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Toyota juga diharapkan dapat memberi andil dalam pencapaian SDGs di Indonesia. Secara konsisten sejak tahun 2005, melalui program Toyota Eco Youth atau TIY, kami mengajak siswa-siswi SMA di Indonesia untuk berkompetisi dalam menghasilkan proyek-proyek pelestarian lingkungan. Sejak tahun 1974, Toyota juga membantu memberikan akses ke dunia pendidikan melalui beasiswa yang disalurkan oleh Yayasan Toyota Astra. Dalam bidang pengembangan vokasi, Toyota dengan program TMAP
atau Toyota Manufacturing Education Program, TTEP, Toyota Technical Education Program, dan kelas budaya industri di beberapa SMK yang berkontribusi dalam membentuk lulusan vokasi siap pakai berpengalaman dan cakap bekerja di dunia industri sesungguhnya. Dari pilar pendidikan, kami akan terus berkontribusi dalam pengembangan SDM di Indonesia melalui kerjasama dengan sekolah dan universitas untuk memperkenalkan teknologi baru untuk mempersiapkan kompetensi agar siap menghadapi tantangan di masa depan untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Wow, luar biasa sekali ya perjalanan serta komitmen Toyota Indonesia. Sebuah kehormatan bagi saya dapat ikut turut serta menjadi bagian dari momen yang spesial ini, ulang tahun Toyota Indonesia ke-50. Sebelum saya akhiri acara ini, bersama saya Mr. Susumu Matsuda, Bapak Henry Tanoto, Bapak Warih Andang Cahyono, dan saya sendiri Bayu Oktara, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung dan menjadi bagian dari perjalanan panjang Toyota di Indonesia, sehingga Toyota dapat terus mengembangkan berbagai inovasi produk otomotif sebagai solusi mobilitas bagi masyarakat Indonesia yang kami harap akan terus memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Kami mohon pamit undur diri dan terus melaju lampaui setiap batasan. Stay safe, stay healthy, and goodbye.